Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cara setting ROMon ya. Pastikan router Anda itu sudah setting defaultnya, setting dasarnya ya. Bukan setting defaultnya. Setting dasarnya sudah Anda lakukan. Yang kayak tadi loh. DHCP client-nya beres, DHCP servernya beres, NAT-nya tadi loh, beres gitu ya. Kalau sudah, Anda klik menu tool ya. Nyobanya nanti aja ya. Tool, terus di sini ada setting namanya ROMon. Ya, ROMonnya diklik. Anda aktifkan dulu di enable. ID-nya ini silakan menggunakan nomor absen Anda masing-masing. Contoh, absen saya misalkan 55 misalkan. Ini nggak boleh kembar ya. 55 ya. Ini bukan IP address, bukan MAC address, tapi ID pengenal. Memang mirip dengan MAC gitu ya. Kalau IP itu kan pemisahnya adalah titik 192, titik 168 gitu ya. Kalau IPv4. Kalau MAC kan pemisahnya kan pakai kolon, titik 2 gitu ya. Ini bukan MAC, bukan IP, tapi ID ya. Secretnya, passwordnya, kata sandinya harus sama. Antara router satu dengan router yang lain harus sama. Kalau routernya beda kata sandi, nggak bisa diremote. Supaya bisa diremote, maka router yang ada di kantor Anda itu harus disamakan passwordnya. Misalkan Anda ngelola router lebih dari satu, misalkan ada 10 router. Anda ingin nge-remote satu persatu tanpa datang ke lokasinya misalkan. Salah satu caranya, selain pakai telnet, pakai SSH, Anda bisa juga pakai Winbox gitu ya. Tapi syaratnya ROMonnya harus diaktifkan. Di masing-masing routernya itu harus diaktifkan. Beda network bisa Pak, bisa. Beda network bisa. Tapi syaratnya ROMonnya diaktifkan dulu di masing-masing router. Passwordnya ini kita buat kesepakatan 1, 2, 3 gitu aja ya. 1, 2, 3. Kalau ingin tahu passwordnya apa, itu benar apa salah, Anda bisa klik menu yang di atas ini setting, klik hide. Nanti ini tampil seperti ini. Kalau ingin menampilkan, kalau ingin menyembunyikan ya diklik lagi setting, hide. Kalau sudah klik apply, di sini sudah muncul, yang dari sini nanti pindah ke sini sudah. Terus klik discover. Dia akan mencoba, router saya ini akan mencoba deteksi di jaringan sini itu ada router apa saja yang sudah diaktifkan ROMonnya. Router siapa saja yang sudah diaktifkan ROMonnya. Saya klik discovery. Oke, ini saya tunggu sebentar. Nah ini adalah router-router teman Anda yang sudah mengaktifkan ROMonnya. Itu. Erova, Rizky Gilang, Wildan. Ini sudah berhasil. Berarti besok kalau ujian, misalkan di soalnya itu ada aktifkan ROMon, maka Anda harus aktifkan. Kalau nggak diaktifkan nanti nilainya kurang. Pak, di soal memang ada Pak settingan ROMon. Soal yang minta kita mengaktifkan ROMon ada. Mana Pak? Oke, saya tampilkan ya. ROMon. Sebentar. Bandwidth YouTube. Ini konfigurasi ROMon. Ada ya. Berarti ini sudah saya ajari ya, tolong diingat-ingat, kalau lupa ya videonya ini dilihat lagi ya. Bismillah, semoga paham ya. Oke, beres. Terus mana buktinya Pak kalau bisa nge-remote? Oke. Syarat yang pertama, selain harus sudah di setting konfigurasi dasarnya, yang kedua harus masing-masing router tadi harus diaktifkan ROMonnya. Kalau sudah di setting dasar sudah, ROMonnya sudah diaktifkan di masing-masing router, cara nyobanya gini. Ini saya tutup, ini saya klik apply, oke. Saya klik new Winbox, ya, buka baru. Berarti Winbox itu bisa dibuka lebih dari satu. New Winbox, muncul seperti ini. Ini ada dua makhluk, ada dua tombol. Bedanya gini, kalau connect ini dia masuk atau login ke router yang satu jaringan. Berarti misalkan komputer Anda kan nancep ke Ether 2, ya kan? Router Anda itu loh, kan nancep ke Ether 2. Maka itu pakai connect ini ya. Anda punya router Ether 2 nya itu kan nancep ke komputer Anda langsung kan, secara langsung kan, itu pakai tombol connect. Tapi kalau saya mau nge-remote routernya orang lain yang nggak nyambung langsung ke kabel saya, maka saya pakai connect to ROMon. Tapi syaratnya router yang mau saya remote harus diaktifkan ROMonnya. Mereka IP-nya beda, subnetnya beda, broadcast-nya beda, nggak ngefek. Yang penting ROMonnya diaktifkan. Fitur ROMon itu hanya ada di mereknya Mikrotik.
Selain pakai mikrotik, setahu saya belum ada. Hanya mikrotik yang bisa diremote pakai Mac. Berarti kalau yang lain nggak bisa. Misalkan Pak, bisa nggak Linux diremote pakai Mac? Nggak bisa. Cisco bisa nggak diremote pakai Mac? Nggak bisa. Apalagi Windows nggak bisa namanya. Berarti perangkat jaringan yang bisa diremote menggunakan Mac itu untuk saat ini loh. Setahu saya itu hanya mikrotik. Switch mikrotik maupun router mikrotik. Beres. Caranya gini. Ini saya klik connect to Romon. Soalnya saya mau masuk ke routernya Rizky Gilang misalkan. Klik Romon, tunggu sebentar. Dia akan deteksi router saya. Ini. Yang muncul di sini itu adalah router-router yang diaktifkan Romonnya. Oke. Kalau nggak diaktifkan gimana Pak? Kalau nggak diaktifkan, kita nggak bisa ngeremot pakai Winbox. Bisanya ngeremot pakai SSH, pakai terminal lah. Gitu. Contoh, cara masuknya gini. Selain kita harus aktifkan Romonnya, kita harus tahu username passwordnya. Anggap aja ini adminnya sampean ya. Ada kerja di perusahaan, Anda disuruh ngelola router lebih dari satu. Misalnya. Lokasinya berbeda. Yang ngelola kan, yang pegang hak kan sampean, adminnya kan sampean. Maka Anda kan tahu kan semuanya kan. Gitu. Asumsi saya Anda tahu username passwordnya, Anda tahu lah ya. Kalau sudah saya masuk ke Rizky Gilang ini routernya. Rizky Gilang. Ini adalah apa tadi ID-nya. Ini cost-nya. Saya nggak bahas cost. Cost itu hubungannya sama routing nanti, routing dinamik. Hop-nya itu lintasannya, gitu ya. Ini pad-nya, lokasinya. Ini apa identitasnya. Ini versi router OS-nya, ya. Ini jenis router OS-nya. Pakai RB berapa, gitu ya. Oke. Kalau yang ini lebih mahal, yang CRS ini ya. Yang CRS itu yang ini, yang besar, yang putih ini. Ya. Kalau yang kecil-kecil ini ya, yang putih-putih itu, yang Anda pakai itu. Oke, saya klik yang routernya di Gilang seperti ini. Admin passwordnya 1 ya. Oh 123. Passwordnya 123. Iya benar. Iya. Bukan passwordnya untuk Romon loh, bukan loh ya. Password untuk loginnya. Login ke ininya. Iya, nggak pakai ya. Oke nggak pakai. Kalau nggak pakai nggak pakai, nggak apa-apa. Connect. Nah ini sudah masuk ke routernya Gilang. Mana buktinya? Anda lihat di atasnya ini. Di sini sudah R Gilang. Terus di sini IP address, nanti ada absennya Gilang, ini 10. Kalau saya masuk ke IP firewall, ya sama, ini settingannya Gilang ini. Jadi ketika ujian, asesornya atau pengujinya bisa masuk, bisa secara tersembunyi. Berarti Anda pas ngerjakan itu secara diam-diam, pengawasnya akan masuk ke settingan sampean. Gitu. Nggak usah datang, Mas, si Mario Puai, Mas, nggak usah gitu. Gitu. Makanya, settingan Romon, mohon maaf, Romon lugur dewe. Berarti mari nyeting jenenge opo dan seterusnya, IP ini piro baru Romon. Sagori nyeting apa VLAN, OSPF, hotspot mikrotik yang ku kari-kari. Romon di sini supaya guru Anda atau pengujinya bisa langsung masuk ke router masing-masing. Beres ya, itu cara setting Romon dan cara pengujiannya seperti itu.